Mari kita bersama-sama merayakan kebaikan dan kesetiaan Tuhan bagi setiap kita. Naikkan ucapan syukur dan penyembahanmu bagi Dia. Haleluya. Nyanyikan bersama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Come on. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Siapa? Lebih keras lagi. Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yang di rumah dimanapun berada, bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Come on. Suara keras katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan kanan kiri. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Come on, come on. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, memelihara, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kau baik Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi setiap kita. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang mencintai kami. Bahkan Engkau penyelamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami dapat menemukan kedamaian hanya di dalam Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau datang
bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan, menjadi penyembah-penyembah-Mu, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kami Tuhan, memuliakan, dan Kau layak Tuhan menerimanya ya Bapa. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan, Savior of my soul, I confide in you. Through all my darkest moments, in you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior.
Tiada yang lain yang kami sembah, yang kami tinggikan. Hanya nama Yesus yang kami muliakan. Biarlah Tuhan, kemuliaan-Mu saat ini nyata di tempat kami berada. Kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan di rumah-rumah kami. Kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan saat ini dimanapun kami berada. Kau yang layak, Kau yang layak, ya Tuhan. Shalom, selamat sore kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, di mana tempat Bapak Ibu berada. Saya berdoa supaya campur tangan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan sukacita Tuhan ada di tempat Bapak Ibu masing-masing sore hari ini. Selamat datang kembali Bapak Ibu di dalam webinar kami yang dengan judul Disrupted Future, edisi 24 Oktober 2021. Saya mau menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang ada di Surabaya, di daerah sekitar Surabaya, kemudian kota-kota besar di Indonesia yang lainnya, Jakarta, Bandung, Bogor, dan seterusnya. Dan kemudian Bapak Ibu diperkenankan untuk mengirimkan pertanyaan maupun sharing Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu ketik di dalam kolom Q&A ya Bapak Ibu, bukan di dalam kolom chat room ya. Silahkan sekali lagi ketik di dalam kolom Q&A. Kalau ada sharing, ada pendapat, bahkan ada pertanyaan-pertanyaan, bahkan mungkin sebelum pembicaranya ngomong, Bapak Ibu dipersilahkan untuk menanyakan hal-hal terkait dengan tema kita Disrupted Future hari ini. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya memperkenalkan para pembicara kita, para praktisi pendidikan yang luar biasa, para sahabat saya juga, saya persilahkan kepada Pastor Arthur Siagian untuk memimpin di dalam doa. Silahkan, Pastor Arthur. Selamat sore Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua pasti akan terberkati oleh apa yang kita akan dengarkan pada sore hari ini. Itu sebabnya mari kita buka hati kita mau belajar lebih lagi untuk memperlengkapi diri kita, sebab apa yang kita dapatkan pada sore hari ini itu akan menolong kita untuk membimbing anak-anak kita untuk menghadapi masa depan yang ada di hadapan mereka. Mari sama-sama kita satu hati, kita menyerahkan webinar kita pada sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan waktu ini, karena kami percaya Tuhan bahwa hanya Engkaulah Allah yang berkuasa ya Tuhan untuk menjadikan apa yang kami dengar, ya Tuhan, dalam webinar kami pada sore hari ini menjadi berkat, ya Tuhan, dalam hidup kami. Itu sebabnya kami buka hati kami buka pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh ya Tuhan hikmat yang daripada-Mu, yang akan menolong kami ya Tuhan untuk memahami tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kami, dan menolong kami, memperlengkapi kami, agar kami boleh dapat mampu ya Tuhan sebagai orang tua, membimbing putra-putri kami untuk menghadapi tantangan yang mereka akan hadapi. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu itu pasti digenapi dalam kehidupan anak-anak kami. Urapi setiap para narasumber ya Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kami pada sore hari ini. Berkati juga ya Tuhan hamba-Mu Pak Wenas yang akan menjadi host ya Tuhan dalam webinar kami pada sore hari ini. Sekali Bapak, kami berdoa biarlah damai sejahtera-Mu turun atas kami semua, menenteramkan jiwa kami sehingga kami boleh dapat mendengar dengan baik ya Tuhan, dan mendapat banyak berkat ya Tuhan dalam perbincangan kami pada sore hari ini. Kami serahkan waktu ini, kami serahkan webinar ini dari awal hingga pada akhirnya, hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Arthur Siagian, luar biasa sekali. Saya berdoa supaya semangatnya Pak Arthur itu terimpartasi ke kita semua, termasuk buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Baik Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan para pembicara kita atau narasumber kita pada sore hari ini. Ya, ada 3 orang Bapak Ibu. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Sinung Harjanto, STH MA.
Beliau adalah Master Trainer Nasional untuk calon penyiapan kepala sekolah pada Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua adalah Ibu Ratna Insani Chandra, Sarjana Psikologi MA. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Kristen Masa Depan Cerah. Dan yang terakhir adalah Ibu Dr. Anda Lim Syui. Ya, beliau adalah Kepala Sekolah SMA Kristen Masa Depan Cerah. Baik, saya tidak akan perpanjang lagi Bapak Ibu. Saya persilahkan kepada para pembicara kita untuk menyampaikan paparan materinya. Kita akan dengarkan sejenak. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada pikiran-pikiran yang mungkin timbul, ada pendapat yang Bapak Ibu mau sampaikan di dalam pertanyaan atau sharing, silahkan menyampaikannya di dalam kolom Q&A. Sekali lagi di dalam kolom Q&A. Saya persilahkan kepada pembicara kita yang pertama, yaitu Bapak Dr. Andes Sinung Harjanto STH MA untuk menyampaikan paparan materinya. Silahkan Pak Sinung. Baik, terima kasih Mr. Wenas sudah memperkenalkan kami semuanya, dan selamat sore juga kepada semua peserta webinar pada sore hari ini. Nah, tema kita pada sore ini adalah Disrupted Future. Jadi satu gangguan gitu ya, yang kemudian akan mempengaruhi masa depan kita, kira-kira begitu. Nah, sebetulnya kapan sih istilah disrupted ini mulai gitu ya? Istilah disrupted ini diperkenalkan oleh seorang yang bernama Clayton M. Christensen, seorang profesor Harvard Business School, yang mengamati satu fenomena yang sampai saat ini masih terus ada, yaitu taksi online, gitu ya. Dan sejak itu istilah disrupted atau disruption itu menjadi sangat viral, gitu ya. Nah, kemudian muncullah berbagai definisi tentang disruption itu apa, gitu ya. Saya pengen kita semua memahami secara gampang saja apa sih disruption itu ya. Saya mengambil satu definisi yang disampaikan oleh Profesor Renat Kasali, PhD. Dia seorang guru besar Fakultas Ekonomi UI, Universitas Indonesia. Dalam bukunya yang saya tampilkan di dalam slide, itu dia menyampaikan hal seperti ini. Disruption itu bukan sekedar fenomena hari ini, melainkan fenomena hari esok yang dibawa oleh para pembaru ke saat ini. Jadi menurut Pak Renat ini, ada orang-orang yang katanya dari zaman masa depan, kemudian mereka hadir di tengah-tengah kita, lalu mereka melakukan apa yang menjadi pikiran mereka. Ya, tentu saja maksudnya bukan ada alien datang ya, tetapi maksudnya pemikiran-pemikiran orang yang sudah mencapai masa depan, itu dipraktekkan pada masa saat ini, sehingga terjadilah apa yang namanya disruption atau kekacauan itu. Kenapa? Karena orang-orang pada umumnya belum siap dengan cara berpikir orang-orang seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian saya ingin mengawali dengan sebuah cerita. Satu kali SoftBank, yaitu satu perusahaan multinasional Jepang yang bergerak dalam bidang telekomunikasi, internet, dan keuangan, salah satu yang sangat terkenal dilakukan oleh SoftBank adalah memberikan modal kepada para startup ya di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Salah satunya adalah ada Uber, OVO, dan juga Modalku. Itu didanai atau dimodali oleh SoftBank ini. Satu kali mereka membuat sebuah seminar internasional tentu saja. Dan yang menjadi keynote speaker adalah Mr. Eric Philip M. Vermeulen, seorang profesor dari Tilburg University, Netherlands. Ya. Dan yang menariknya adalah bahwa tema yang disampaikan oleh Mr. Eric ini berjudul Empowering the Generation of Tomorrow, diadakan pada tanggal 8 April 2018. Yang sangat menarik bagi saya adalah sebelum Mr. Eric ini memaparkan materinya, dia diintroduce atau diperkenalkan oleh sebuah robot ya, namanya Paper. Dan Paper ini kemudian berinteraksi dengan Mr. Eric selama seminar, yaitu berlangsung. Nah, siapakah Paper? Paper ini adalah robot yang dibuat oleh SoftBank dan disebut sebagai humanoid robot, ya, yaitu robot yang bisa
melakukan segala sesuatu mirip manusia, kira-kira seperti itu. Nah, tujuan dari SoftBank menyampaikan atau membuat robot ini adalah untuk melayani manusia. Dan kebetulan saya pernah berinteraksi juga dengan robot ini. Dan pada waktu saya bertemu dengan paper ini, saya memberikan 4 tugas kepada paper ini. Saya suruh dia nyanyi, saya suruh dia nari, dan saya suruh dia mengantarkan saya ke pintu exit di ruangan itu. Dan itu dilakukan dengan sangat baik, gitu ya. Jadi bukti bahwa sebetulnya kehadiran sesuatu yang sangat jauh di depan itu sudah ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Nah, dalam seminar itu, Mr. Eric menyampaikan bahwa terjadi sebuah percepatan. Dan kalau kita melihat di dalam grafik yang dia tampilkan, maka dalam 5 dasawarsa terakhir, ya mulai tahun 1980 sampai nanti 2030, maka ada PC, ada internet, kemudian ada sosial media, dan ada platform, itu grafiknya landai gitu ya. Artinya pertumbuhannya normal gitu ya. Tapi memasuki tahun 2020, terjadi sebuah percepatan ya, grafiknya langsung naik begitu. Karena apa? Karena ada berbagai hal yang terus mendisrupt masyarakat dunia ini, yaitu yang dikenal dengan IoT, artificial intelligence, kemudian ada robotik, kemudian ada blockchain, dan kemudian ada quantum computer. Nah, kira-kira cara kerjanya begini, yang seperti yang disampaikan oleh Mr. Eric. Jadi ada big data. Big data ini tentang volume, tentang kecepatan, tentang berbagai data yang ada, yang diupload dan yang didownload oleh berbagai manusia di dunia ini. Kemudian data itu dipakai untuk mengoperasikan apa yang namanya AI, artificial intelligence, ya. Karena AI ini adalah berbagai mesin, tetapi dia bisa berperilaku, berpikir, memberikan solusi, memberikan nasihat seperti layaknya manusia. Kenapa? Karena dia dibekali dengan big data tadi. Dan kemudian dari AI itu kemudian dipakai dengan berbagai device yang ada, IoT, kemudian memunculkan berbagai platform, berbagai aplikasi yang ada, yang kita lihat sampai hari ini, ya. Dan di dunia keuangan ada blockchain, ya. Di dunia industri ada robotik, di dunia pendidikan ada yang namanya LMS, Learning Management System. Dan menurut Mr. Eric ini, ke depan itu akan lahir sebuah teknologi yang namanya quantum computer, yaitu komputer super, di mana itu merupakan gabungan dari berbagai komputer canggih yang ada, itu dijadikan satu. Memang saat ini menurut beliau belum bisa dipraktekkan untuk semua hal, tetapi sudah ada berbagai problem yang disolusikan dengan quantum komputer ini. Kemudian di akhir dari seminar itu beliau mengatakan tomorrow's generation has no choice, ya. Jadi tidak ada pilihan bagi generasi sekarang ketika mereka akan hidup di masa yang akan datang, mereka harus terlibat dalam hal-hal itu, gitu ya. Dan apa yang membuat keraguan, ya, artinya apa? Generasi yang ada pada hari ini itu nggak boleh lagi pesimis dengan masa depan, dan juga tidak boleh menolak itu karena mau tidak mau mereka hadapi. Nah, kira-kira seminar itu berakhir atau disimpulkan dengan kesimpulan yang seperti itu. Nah, hari-hari ini kita bisa melihat apa yang disampaikan Mr. Eric ini betul-betul nyata. Kalau kita melihat ya berbagai bidang kehidupan kita semuanya sudah disrupt, ya, disrupted, sudah mengalami kekacauan gitu ya. Bahasa gampangnya seperti itu. Di bidang transportasi ada Uber, Gojek dan lain-lain ya, yang kemudian merombak apa yang sudah terjadi sebelumnya yang secara konvensional gitu ya. Kemudian di dalam bidang akomodasi ada Airbnb. Ya, satu perusahaan yang tidak punya hotel, tidak punya kamar, tapi bisa memberikan layanan kepada banyak customer untuk mereka memiliki akomodasi yang baik. Kuliner juga demikian, ada shopping, ada financial and investasi, ada medical and healthcare, kemudian ada hiburan dan yang lain-lain. Jadi betul-betul apa yang disampaikan oleh Profesor Reinhard Kasal itu sudah terjadi hari-hari ini ya, karena pemikiran orang-orang yang sudah sangat maju. Nah, saya ingin mengutip satu quote dari seorang bisnismen ya dan seorang pemerhati pendidikan, Insinyur Yamin Wirantono, yang mengatakan demikian. Pendidikan adalah upaya untuk mengolah apa yang telah dilihat di masa depan dan disajikan dalam prototipe masa depan pada hari ini. Nah, para peserta webinar, dari apa yang disampaikan oleh
Insinyur Yamin Wirantono ini saya bisa mengambil dua kesimpulan, bahwa pendidikan itu adalah tentang masa depan, tentang hal yang kita bicarakan tadi. Dan yang kedua kesimpulannya adalah pendidikan, lebih praktisnya adalah sekolah, itu harus menjadi sebuah prototipe, menjadi sebuah model bagi siswa yang belajar di sana untuk bisa melihat masa depan mereka seperti apa, dan mereka belajar membekali diri atau dibekali oleh para guru untuk bisa menghadapi masa yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah ada 16 skills yang dikuasai ya, yang disebut sebagai lifelong learner, yang saya ambil dari World Economic Forum. Jadi mereka mendefinisikan ada 16 skills ya. Tetapi 16 itu bisa digolongkan menjadi 3 skills utama, yaitu foundational literacies. Jadi ini adalah hal-hal yang harus siswa lakukan untuk menghadapi tugas sehari-hari ya di sekolah tentunya. Tapi yang kedua ada yang namanya kompetensis. Apa itu? Yaitu berbagai kompetensi yang harus dimiliki untuk bisa menyelesaikan masalah secara kompleks. Jadi tidak hanya berdasarkan satu mapel tertentu, satu disiplin ilmu tertentu, tapi sudah merupakan tantangan yang dijawab dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir adalah karakter qualities. Jadi ini adalah hal-hal yang harus dimiliki oleh para siswa, para pelajar hari-hari ini untuk bisa menghadapi masa depan. Itu mereka harus memiliki karakter yang memungkinkan mereka bisa menjadi warga negara, baik itu di Indonesia pun warga negara dunia, untuk memberikan solusi atas masalah yang terjadi di dalam lingkungan mereka. Nah, ini penting sekali. Sehingga tadi apa yang disampaikan Pak Yamin itu tentu saja berkaitan dengan hal-hal ini. Nah, saya ingin memberikan slide yang terakhir. Nah, kita melihat peluang Indonesia bagaimana, ya. Kalau di dalam tabel itu saya mengutip dari Kementerian Perindustrian bagaimana Indonesia ini mencoba memprediksi apa yang terjadi pada tahun 2030. Nah, di sana ada bonus demografi. Dikatakan bahwa bonus demografi itu adalah satu kondisi sebuah negara di mana usia produktif antara 15 sampai 56 tahun, ya, menurut beberapa sumber yang disampaikan, ada yang mengatakan 20 sampai 40, ada yang mengatakan 15 sampai 56 tahun. Nah, itu jumlahnya lebih banyak daripada yang tidak produktif. Nah, sehingga kemungkinan negara tersebut memiliki PDB atau produk domestik bruto itu menjadi lebih baik, ya. Apa itu PDB? Yaitu sebuah hasil dari jasa dan produk yang dihasilkan dalam seluruh negara itu dijumlahkan gitu ya, dan itulah PDB sebuah negara. Nah, kita melihat kalau kita bandingkan di Jepang itu sudah lewat ya, kalau itu masa kini saat ini berarti kan Jepang sudah lewat ya. Kemudian China, kemudian Singapura, Thailand itu sudah lewat ya. Mungkin ini masa-masa terakhir ya. Tetapi Indonesia masih akan terus berlanjut. Ya, sehingga kalau kita lihat di dalam tabel itu PDB dari berbagai negara itu mengalami penurunan. Ya, Indonesia belum selesai, jadi masih ada tanda tanya di sana. Ya, sehingga ini adalah sebuah peluang besar bagi Indonesia. Kalau kita bisa pendidikan bisa memberikan hal yang terbaik untuk para siswa, tentu Indonesia akan menjadi lebih baik. Dan menurut Kementerian Perindustrian, Indonesia akan menduduki peringkat ke-10 di tahun 2030 dari ranking PDB secara global. Nah, sekali lagi saya mengajak kita untuk tetap optimis ya, sekalipun kita ini menghadapi disruptif, tapi yang pasti kalau kita mengambil peluang ini, maka kita menjadi lebih baik. Tapi sebaliknya kalau bonus demografi ini tidak ditangani dengan baik, maka menjadi beban pembangunan nasional. Dari saya sekian, saya kembalikan ke Mr. Wenas. Baik, terima kasih Pak Sindung untuk penjelasannya. Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu mencatat dan kemudian memberikan komentar. Jangan lupa kepada kita di tempat ini untuk menuliskannya di dalam kolom Q&A ya Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan kepada pembicara yang selanjutnya, Ibu Ratna Insani Chandra, Kepala Sekolah SMP Kristen Masa Depan Cerah. Silahkan, Mem Ratna. Terima kasih Pak Wenas. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Baru saja kita mendengar pemaparan yang luar biasa dari Pak Sinung ya. Mau tidak mau nih,
perubahan-perubahan yang terjadi ke depan itu pasti kita harus menghadapinya ya. Jadi kita tidak bisa memilih karena perubahan terjadi sangat cepat, bahkan saat-saat ini terjadi percepatan yang luar biasa kalau boleh kita akui ya. Dan karena itu mari kita bersama-sama yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan anak-anak kita. Anak-anak didik dalam hal ini saya mewakili anak-anak didik di usia remaja ya. Bagaimana mereka itu harus kita persiapkan untuk mampu adaptasi yang pertama. Setelah itu akan membuat mereka mampu bertahan dalam perubahan-perubahan yang ada. Dan akhirnya mereka dipersiapkan untuk mampu menghadapi tantangan ke depan. Nah, apa saja yang harus dibangun atau hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk anak-anak usia remaja? Yang pertama, kalau kita berbicara soal remaja, identik dengan identitas diri. Ya. Di usia-usia remaja ini, kalau secara tahap perkembangan psikologi remaja, ini usia di mana mereka mulai mencari identitas diri, usia di mana mereka mulai memberontak, atau usia di mana mereka ingin menunjukkan kebolehan atau kemampuan mereka. Di satu sisi kita perlu mengingatkan mereka bahwa mereka anak-anak yang luar biasa ya, yang Tuhan ciptakan dengan serupa segambar dengan Allah. Bahkan dalam Efesus 2 ayat 10 juga dikatakan bahwa mereka diciptakan, dibuat dengan tujuan yang baik untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Dan Allah ingin bahwa setiap kita atau setiap remaja hidup di dalamnya. Nah, karena masa depan itu sebetulnya sudah dipersiapkan oleh Allah ya. Karena itu tugas kita dalam menyiapkan anak-anak didik kita untuk mampu menghadapinya dengan baik. Salah satu kelebihan di anak usia remaja, kemampuan leadership juga mulai muncul. Karena itu kami selalu menghimbau setiap para pendidik ataupun orang tua, mari kita support anak-anak didik kita di usia remaja untuk mampu memiliki jiwa kepemimpinan. Karena sebetulnya jiwa kepemimpinan pasti ada dalam setiap anak. Paling tidak mereka harus mampu memimpin diri mereka sendiri sebelum mereka nantinya dapat memimpin di masa depan. Nah, hal yang kedua yang perlu kita persiapkan dalam mendidik anak usia remaja yaitu karakter. Karakter ini menjadi hal yang sangat penting, sebab ilmu pengetahuan dan teknologi boleh berkembang begitu dahsyatnya. Kalau itu tidak disertai dengan perkembangan karakter yang baik, maka segala sesuatu yang dicapai tidak akan dapat memberkati masyarakat dengan positif ya. Karena itu karakter menjadi sangat penting. Karakter yang utama adalah kejujuran. Kejujuran ini sangat penting akhir-akhir ini ya, karena bagaimanapun anak-anak didik kita mengikuti pembelajaran secara online di rumah. Tidak ada yang melihat mereka ya, hanya Tuhan dan diri mereka sendiri. Karena itu kejujuran jadi salah satu karakter yang sangat penting ditekankan. Yang kedua tanggung jawab, dan yang ketiga adalah disiplin, baik dalam waktu maupun dalam disiplin secara rohani. Dalam hal tanggung jawab kita perlu mengingatkan atau mempersiapkan anak didik kita di usia remaja bahwa mereka memiliki status ya, status sebagai anak. Nah, apakah anak di usia remaja ini telah menghormati atau taat kepada orang tua seperti yang firman Tuhan ajarkan. Dan yang kedua, status anak didik kita adalah sebagai siswa atau murid. Apakah mereka telah melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai murid dengan maksimal. Nah, kedua hal inilah yang perlu kita tekankan, perlu kita bangun kepada anak-anak didik kita di usia remaja, agar mereka mampu menghadapi tantangan ke depan. Nah, berikutnya, siapa yang bisa membimbing anak-anak usia remaja? Kita semua ya, saat-saat ini setiap orang itu sudah menjadi guru ya, setiap orang itu mau tidak mau, orang tua yang biasanya bekerja atau tugas sekolah diserahkan kepada guru, sekarang tidak, karena semuanya setiap orang sudah menjadi guru dan setiap rumah sudah menjadi sekolah. Yang kita tahu sekarang kalau kita sadari ya, anak-anak didik kita atau anak-anak kita sendiri mungkin di kamar depan mereka sebagai institusi SMA, karena kakak paling besar. Di kamar berikutnya SMP, di ruang tamu SD. Nah, sekolah, rumah sudah menjadi sekolah saat ini. Karena itu, mari kita bersama-sama, baik guru maupun orang tua, para pendidik, kita semua adalah produk pendidikan masa lalu ya. Kita hidup di masa sekarang, namun kita harus mempersiapkan anak didik kita untuk mampu menghadapi masa depan. Karena itu hal ini tidak mudah dan tidak bisa kita lakukan sendiri. Menghadapi tantangan zaman ke depan, kita harus bekerja sama antara guru, pendidik, sekolah, dan orang tua di rumah. Karena itu ingat satu hal bahwa sebetulnya keluarga merupakan pendidikan pertama yang akan dilalui oleh setiap anak.
kalaupun mereka saat ini di usia remaja, mereka pasti melalui hal itu. Keluarga adalah perlindungan bagi anak-anak didik kita. Dan yang kedua, guru, sekolah, sebetulnya guru atau sekolah merupakan support system ya, hanya sebagai partner orang tua dalam membimbing anak-anak didik kita. Karena itu guru maupun orang tua kita harus bekerja sama. Nah, sebagai guru dan orang tua yang mendidik anak-anak di usia remaja, kita harus mampu menjadi otoritas yang bersahabat ya. Tentunya anak-anak usia remaja, kalau kita tahu tentang tahap perkembangan psikologi, mereka lebih mendengarkan teman sebaya daripada guru atau orang tua. Karena itu ada waktunya guru dan orang tua bisa menjadi berfungsi sebagai guru, pendidik, dan orang tua. Ada waktunya kita juga harus mampu berfungsi sebagai sahabat bagi anak-anak didik kita di usia remaja. Dan yang kedua, sebagai pendidik, kita selayaknya harus mampu menjadi model ya, atau mentor dalam hal karakter. Sebab kita mengajarkan karakter kejujuran misalnya. Nah, kita pun sebagai pendidik kita harus melakukan hal itu. Karena alangkah sulitnya bagi kita saat kita mengajarkan kejujuran sementara kita sendiri tidak melakukan kejujuran tersebut. Gitu ya. Jadi sebagai pendidik banyak hal yang harus kita lakukan bersama dan tentunya tidak perlu khawatir sebab selain orang tua maupun guru yang mendidik perkembangan untuk anak-anak usia remaja, pemerintah telah mensupport kita dalam Dinas Pendidikan dinyatakan profil pelajar Pancasila. Ini merupakan karakter yang harus dicapai oleh seluruh pelajar di Indonesia dengan harapan dengan adanya pencapaian karakter ini diharapkan seluruh pelajar di Indonesia mampu memiliki kecakapan hidup abad 21. Nah, profil pelajar Pancasila bisa dilihat di situ dan pada kesempatan yang lalu Bu Dani telah memaparkan ya profil pelajar Pancasila juga dan hal-hal ini yang perlu kita cermati dan kerjasama yang baik dari Dinas Pendidikan dan Sekolah telah dijalankan dan hampir semua sekolah sudah menerapkan profil pelajar Pancasila tersebut. Dan akhir kata Bapak Ibu sebagai orang tua atau sebagai gereja ataupun sekolah yang mewadahi anak-anak di usia remaja, mari kita ingat di Amsal 22 ayat 6 dikatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, sekian dari saya mengajak kita semua, ayo kita bekerja sama mendidik anak-anak di usia remaja ya dalam menghadapi disruptive future. Kita percaya bahwa Tuhan yang memiliki masa depan, Tuhan akan mempersiapkan anak-anak didik kita menghadapinya dan meraih kemenangan. Terima kasih, demikian penjelasan saya. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Mem Ratna. Saya menyambut ajakannya Mem Ratna gitu ya untuk mendidik anak-anak bersama dengan sekolah, gereja dan seterusnya. Nah, saya juga berdoa supaya kita juga menyambut ajakan Mem Ratna Bapak Ibu untuk tetap bergantung kepada Tuhan untuk mendidik anak-anak kita. Saya persilahkan untuk pembicara kita yang terakhir yaitu Ibu Dr. Anda Lim Syui untuk memberikan paparan materinya. Kami persilahkan Mem Syui. Terima kasih, Mr. Wenas. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sudah mendengar pemaparan dari Pak Sinung dan Mem Ratna. Pasti Bapak Ibu sudah terberkati ya. Bapak Ibu, setiap revolusi industri itu selalu menimbulkan perubahan-perubahan yang signifikan atau disrupsi. Nah, disrupsi pada industri 4.0 itu akan berdampak pada ranah ekonomi, sosial, bisnis, ya, individual, bahkan negara. Nah, dengan adanya perubahan dan dampak yang ditimbulkan oleh disrupsi ini, Bapak Ibu, mari kita melihat tantangan-tantangan apa yang menjadi halangan gitu ya bagi anak-anak kita. Apakah mereka melihatnya sebagai peluang atau sebagai ancaman? Nah, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana tantangan anak-anak ke depan. Yang pertama, kita melihat adanya global job and business competition. Bapak Ibu, kita melihat bahwa anak kita ke depan itu saingannya luar biasa, gitu ya. Tidak hanya di dalam dia sebagai profesional, tapi juga di dalam bisnis. Bapak Ibu, kalau kita melihat dahulu persaingan anak-anak itu hanya lokal, gitu ya, atau sebatas nasional. Tapi sekarang kita melihat bahwa
persaingan itu sudah ke arah internasional atau global. Kalau kita melihat sekarang perusahaan di Indonesia, ya bagi mereka perusahaan bisa meng-hire ekspatriat gitu ya, karena mereka melihat umpamanya ada beberapa dari kita, anak-anak kita belum siap. Nah, dari situ saya juga sedih itu ya. Kenapa anak-anak kita tidak bersaing secara internasional? Nah, itu adalah tantangan-tantangan yang akan kita hadapi Bapak Ibu, khususnya untuk anak-anak kita. Nah, kemudian high information technology, ya, teknologi informasi yang canggih tadi sudah disampaikan oleh Pak Sinung tentang IoT, tentang AI, artificial intelligence gitu ya. Nah, bagaimana semuanya itu berjalan dengan cepat ya, berubah dengan cepat. Tadi juga disampaikan oleh Mem Ratna bahwa kita ini adalah produk pendidikan lama gitu, tapi kita tidak mau menyerah gitu ya. Kita semua juga mau belajar gitu ya, mau belajar khususnya tentang teknologi yang berubah begitu cepat. Khususnya kita sebagai pendidik dan orang tua sebagai pendidik gitu ya, kita berharap kita semua dapat bekerja sama untuk mengejar ya teknologi yang berubah begitu cepat. Nah, tantangan yang berikutnya, Bapak Ibu, komputer dan robot itu sudah mengambil alih sebagian pekerjaan manusia. Dan itu menyebabkan banyak pekerjaan konvensional itu terhapuskan gitu ya, lenyap. Nah, sehingga akibatnya apa? Terjadi pengangguran di mana-mana. Nah, karena terjadi pengangguran, terjadilah kriminalitas di mana-mana. Nah, tapi sebaliknya di sisi lain muncul pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, contoh ya, pekerjaan baru yang sama sekali belum pernah, YouTuber gitu ya. Banyak anak-anak muda yang jadi YouTuber dan mereka bisa menghasilkan prestasi yang baik gitu ya. Juga Instagramer gitu ya. Bahkan kalau dulu arsitek itu kan kita urusannya hanya dengan pembangunan gitu ya, atau landscape atau lighting gitu ya. Tapi sekarang sudah ada cloud architect and network architect and chief data officer. Jadi banyak pekerjaan yang dulunya tidak ada sekarang muncul karena disrupsi ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana anak-anak kita menanggapi tantangan-tantangan ini ya? Nah, bagaimana mereka menanggapinya? Apakah itu mereka menyambutnya itu sebagai peluang atau sebagai ancaman? Nah, bagaimana juga kita sebagai orang tua mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan tersebut? Menyiapkan mereka. Apakah pada saat saya menyiapkan materi ini saya juga mengevaluasi diri. Apakah saya sebagai orang tua atau apakah saya sebagai pendidik sudah mempersiapkan anak-anak, baik itu anak saya atau anak didik, menyambut gitu ya tantangan-tantangan ini supaya mereka bisa survive di masa yang akan datang. Bapak Ibu, pendidikan dan pembelajaran itu akan berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Nah, di abad ke-21 ini pembelajaran itu tidak hanya berpusat pada kemampuan kognitif, Bapak Ibu. Ya, tidak hanya akademis, tetapi juga mencakup sejumlah keterampilan personal dan sosial. Nah, keterampilan tersebut dikenal dengan istilah 5C gitu ya. Kalau sebenarnya 4C. Kalau saya melihat tambah satu lagi ya, nanti saya akan jelaskan apa yang saya tambah 1C itu. Nah, 5 keterampilan ini Bapak Ibu sudah tidak akan bisa ditawar gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sinung bahwa this generation has no choice. Mereka harus mengikuti perkembangan dan perubahan yang cepat di abad 21 ini. Jadi bagaimana kita mempersiapkan anak-anak supaya bisa survive di era industri 4.0 ya Bapak Ibu, dan supaya mereka berhasil di masa yang akan datang. Pertama, keterampilan pertama. Mari kita sama-sama berpikir ya Bapak Ibu sebagai orang tua dan pendidik, apakah kita sudah mempersiapkan mereka untuk keterampilan pertama, critical thinking and problem solving gitu ya. Nah, berpikir kritis itu merupakan kemampuan untuk memahami sebuah masalah yang sulit gitu ya. Kemudian mereka bisa mengoneksikan informasi satu dengan yang lain sampai
menemukan beberapa perspektif dan akhirnya mereka akan menemukan solusi dari satu permasalahan. Nah, tujuan utama sebetulnya dari kemampuan kritis ini adalah mengarahkan anak itu untuk memecahkan satu masalah, Bapak Ibu. Jadi perlu kerjasama tim gitu ya, antara orang tua dan anak, ya, murid dan guru gitu ya, atau anak-anak dengan timnya kelompok di sekolah gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu saya jadi ingat gitu ya, kalau ada anak kita gitu ya mengalami masalah, beri mereka ruang untuk berpikir kritis dan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, memang kecenderungan kita karena kita merasa kita mengasihi dia gitu ya. Nah, kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu untuk anak kita. Nah, akhirnya apa? Anak kita merasa bahwa ya nanti orang tuaku yang akan menyelesaikan masalah gitu. Padahal kita harus memberi ruang mereka untuk berpikir kritis sehingga mereka satu saat mampu menyelesaikan masalah. Nah, itu yang kita perlu kasih ruang ya Bapak Ibu untuk anak-anak kita supaya mereka mampu berpikir kritis dan menyelesaikan suatu masalah. Karena kita satu kali ingat ya Bapak Ibu, satu kali kita akan meninggalkan mereka dan kita harus siap. Kita harus melihat mereka siap ya dengan tantangan yang ada, dengan berpikir kritis dan memecahkan satu masalah. Nah, kemudian keterampilan yang kedua, kolaborasi ya, keterampilan bekerja sama dan berkolaborasi. Nah, Bapak Ibu, keterampilan ini bisa dikembangkan ya melalui pengalaman yang ada di rumah. Bapak Ibu bisa menciptakan satu kondisi gitu ya yang mewadahi anak-anak Bapak Ibu itu bisa berkolaborasi. Juga bisa dilakukan di sekolah, antar sekolah dan di luar sekolah. Nah, yang bisa dilakukan sekolah untuk membangun keterampilan kolaborasi ini adalah dengan memberikan tugas kelompok, Bapak Ibu, project gitu ya. Seperti tadi yang saya sudah sebutkan di depan bahwa sekarang pendidikan tidak cukup hanya dengan kemampuan kognitif, tapi mereka harus dibekali dengan keterampilan kelompok ya, kolaborasi. Nah, mereka harus membuat research paper, discussion ya, daripada hanya pemberian tugas individu. Nah, pemberian tugas-tugas seperti ini Bapak Ibu sangat penting diterapkan di pembelajaran sekolah agar anak kita ini besok mampu bekerja sama dengan siapapun. Ada saatnya kita nggak cocok gitu ya, ada anak tuh nggak cocok, Mem, idenya aku nggak sama dengan ini. Nah, di situ kita memberi ruang kepada anak untuk bisa kolaborasi ya, kemudian mereka juga bisa memecahkan masalah. Nah, kemudian Bapak Ibu pada dunia kerja di masa depan kolaborasi itu juga sangat penting gitu ya. Nah, mereka juga bisa kolaborasi dengan internasional gitu ya, dengan digitalisasi dan dengan penguasaan keterampilan teknologi, maka mereka akan berkolaborasi dan mencapai satu hasil yang maksimal gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah communication. Nah, Bapak Ibu, kita perlu melatih anak-anak itu berkomunikasi gitu ya. Nah, caranya bagaimana ya kita bisa mengajak anak-anak kita di rumah untuk memilih satu kasus atau membaca buku, kemudian kita meminta mereka untuk menyampaikan kembali gitu ya apa yang mereka sudah baca dan lain sebagainya. Nah, kalau di sekolah guru tidak hanya sekedar memberikan tugas atau mengumpulkannya ya, tapi kita juga memberi kesempatan kepada anak itu untuk mengomunikasikan ide mereka. Ya, contoh mereka diminta untuk membuat research dari satu negara, aspek apa aja yang harus mereka eksplor ya, kemudian mereka menemukan satu inovasi ide dan itu mereka mengkomunikasikannya, mempresentasikannya di depan guru, di depan teman-temannya atau di depan orang tua ya, dan sekolah memberikan penilaian atau dengan debate gitu ya. Bapak itu melatih anak-anak untuk berkolaborasi dengan teman-temannya. Bapak Ibu, kalau kita ngelihat pendekatan pembelajaran entrepreneurship itu sangat bagus dengan 5 cycles-nya, exploring, planning, doing ya, communicating and reflecting.
itu sangat bagus untuk melatih anak-anak berani mengomunikasikan ide mereka. Ya, jadi project of entrepreneurship ini tidak hanya melatih keterampilan komunikasi, tapi juga akan memberikan dampak yang baik gitu ya, menumbuhkan percaya diri anak. Nah, kemudian creative thinking and innovation, pencapaian kesuksesan profesional maupun personal itu memerlukan keterampilan berinovasi dan berkreasi, Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memberi wadah ya kepada anak-anak kita untuk bisa kreatif gitu ya, berkreasi. Nah, anak kita, ayo kita ajar untuk diharapkan ya, maksudnya untuk berpikir di luar kebiasaan yang ada, out of the box gitu ya, menyampaikan ide dan solusi yang baru. Nah, jadi apa yang kita harapkan dari anak-anak kita dengan kreativitas ya, menghasilkan penemuan-penemuan yang baru yang sering kita sebut inovasi. Kemudian dengan menciptakan berbagai inovasi baru, nantinya anak kita dapat bertahan dan tidak tergantikan oleh robot dan mesin. Kemudian yang terakhir adalah computational thinking, Bapak Ibu. Ini yang kelima yang saya tambahkan gitu ya, karena saya melihat bahwa computational thinking itulah kemampuan yang memungkinkan anak kita untuk menganalisis masalah kompleks gitu ya, dengan atau memahami masalahnya dan mengembangkan solusi ya, solusi dengan digitalisasi gitu Bapak Ibu. Jadi di era digital ini sangat penting ya Bapak Ibu keterampilan computational thinking untuk anak-anak kita, karena apa? Kemampuan ini berkaitan dengan problem solving di dunia kerja. Bahkan kemampuan ini berkaitan dengan salah satu keterampilan kunci ya. Bagi saya melihat bahwa ini adalah satu keterampilan kunci di dunia kerja anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, itulah kelima keterampilan atau skills yang kita harus bekali ya untuk anak-anak kita di dalam menghadapi tantangan-tantangan sehingga memampukan mereka untuk berinovasi ya, berinovasi dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Bapak Ibu, kesuksesan akan diperoleh anak-anak yang mampu, yang memiliki keterampilan kreatif dan yang mampu berinovasi. Ya, Bapak Ibu, memang kita menghadapi uncertain future gitu ya. Tapi saya percaya pada saat Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11 gitu ya, yang mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, biarlah di masa uncertain future, pada saat kita melihat bahwa future itu uncertain, tapi kita punya pribadi yang pasti, yaitu ya Yesus ya, yang memegang masa depan kita gitu ya. Saya mengutip quotes ya yang terakhir, I don't know what the future holds, but I know who holds the future. Jadi kita nggak tahu masa depan itu bagaimana, tapi kita tahu siapa pemegang masa depan kita gitu ya. Jesus holds my future, Jesus holds your future, and Jesus holds our children's future. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Mr. Wenas. Wow, Bapak Ibu, saya sanggup diberkati dengan ketiga pembicara kita pada sore hari ini. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ya, thank you ya Pak Sinung, Mem Ratna dan juga Mem Syui. Nah, saya akan lemparkan pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan pemanasan nih Pak Sinung. Pak, dengan melihat berbagai perubahan yang terjadi, disrupted di dalam education, disrupted di dalam future, dan banyak hal yang terdisrupt, yang seperti tadi Pak Sinung sudah sampaikan, Pak, apakah kita harus takut atau kita harus happy? Nah, itu pertanyaan, karena saya lihat ada tantangan juga, ada ancaman, tetapi juga ada opportunity. Nah, sebagai seorang pendidik Kristen, sebagai seorang kepala rumah tangga, seorang ayah juga, nah, kira-kira apa nih Pak? Apakah kita harus worry, atau kita harus happy nih Pak, dengan adanya masa depan yang 10-20 tahun lagi, seperti yang Pak Sinung sampaikan. Silakan Pak Sinung. Ya, terima kasih Mr. Wenas. Satu pertanyaan yang mungkin mewakili kita semua ya. Ada rasa takut, tapi saya
ingin mengacu kepada apa yang dilakukan atau dialami oleh seorang patriark, ya, Abraham, yang kita tahu semua bapak orang beriman gitu ya. Jadi dia optimis ya. Kenapa kok saya memakai Abraham ini? Karena dia juga orang yang pada waktu itu dia mengalami disrupted future, ya. Sebelumnya saya mungkin bisa mengutip ya Pengkhotbah 3:15 dikatakan demikian. Yang sekarang ada itu dulu sudah ada, gitu ya. Dan yang akan ada itu sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Jadi disrupted yang kita alami ini sebetulnya ya mengulang-ulang saja dari yang dulu gitu ya. Nah itu soalnya saya mengangkat Abraham ini kenapa? Karena Abraham ini termasuk yang optimis, dia happy dengan disrupted itu ya. Kejadian 11 ayat 6 ya, dikatakan ini peristiwa menara Babel ya. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Bukankah itu globalisasi? Ya, hari ini kan kita juga mengalami hal yang sama. Ya. Dunia ini jadi satu gitu kan. Globalisasi itu terjadi di peristiwa menara Babel. Kemudian kejadian 11 ayat 8 dikatakan Tuhan itu tidak berkenan dengan apa yang mereka rancangkan. Kemudian dikatakan demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, gitu ya. Bukankah ini pandemi, gitu ya? Jadi sudah global gitu, tiba-tiba mereka harus di rumah saja, gitu ya. Jadi mereka ini kayak diserahkan, gitu ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Banyak pengamat mengatakan kehidupan new normal. Kehidupan new normal itu saya kaitkan dengan kejadian 12, yaitu panggilan Allah atas Abraham. Ini kan luar biasa teman-teman. Di antara disrupted itu, kemudian tiba-tiba Allah masuk dari kejadian 11 ke kejadian 12, yang dikatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Abraham itu mengalami disruption gitu ya. Dia enggak tahu tanah apa, seperti apa yang akan dia jadikan masa depannya. Pokoknya disuruh pergi aja. Tetapi dalam satu sisi saya melihat Abraham ini happy, tadi dikatakan oleh Mr. Winas, happy dia. Ngikutin aja pokoknya. Nah, mungkin itu Mr. Winas yang saya sampaikan. Kita harus ngikutin saja. Tadi kan dikatakan kita ini enggak punya pilihan, ya harus masuk gitu ya. Sehingga kalau kita ini menolak itu atau ragu-ragu dengan itu, justru kita akan menjadi orang-orang yang akan terpinggirkan. Tapi kalau kita masuk di situ, lalu menikmati hal di situ karena kita percaya, seperti apa yang Abraham percaya ini, dia percaya pada Tuhan karena itu panggilannya, maka saya pikir kita akan menjadi orang-orang yang happy dan menjadi orang yang optimis. Mungkin itu Mr. Wenas. Thank you. Ya, wah, thank you Pak Sinung, jawabannya luar biasa sekali. Pak Sinung, dalam kenyataannya atau mungkin ini para pengamat ya mengatakan bahwa dunia pendidikan ini selalu tertinggal gitu Pak dengan kemajuan teknologi yang ada gitu ya. Jadi teknologinya udah jadi dulu, lalu kemudian baru kita belajar gitu Pak Sinung. Gitu ya. Nah ini padahal disebutkan bahwa masa yang akan datang itu tergantung dari proses pendidikan yang sekarang berjalan begitu. Nah bukankah ini satu kenyataan yang bertolak belakang gitu Pak Sinung. Artinya kan kalau kita mau mendidik untuk masa depan, kita harus mengajarkan masa depan, gitu kan? Kita mengira-ngira masa depan, Pak Sinung. Nah, ini bagaimana mengatasi hal ini, Pak Sinung? Ya, nah ini pertanyaan yang menarik juga ya. Artinya sebetulnya kita berharap kita ini siap, gitu ya, dengan apa yang terjadi hari ini dan pasti ke depan seperti apa. Nah, saya ingin menyampaikan berita baik untuk kita semuanya pada sore ini, karena pemerintah ini cukup sigap, gitu ya, dengan apa yang terjadi di dalam dunia pendidikan, khususnya kalau saya hari-hari dengan pendidikan, menanggapi apa yang disebut sebagai disrupted future gitu ya. Nah, ada satu peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 yang dipakai sebagai pengganti dari peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008. Tentang apa itu? Tentang perubahan fungsi kepala sekolah. Nah, ini kan menarik bagi saya ya. Di tengah-tengah ancaman disrupted itu, pemerintah mengeluarkan satu PP yang direvisi. Apa sih yang direvisi? Dulu di PP yang sebelumnya itu pemerintah mengatakan bahwa kepala sekolah itu adalah guru yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Tapi kemudian itu direvisi diganti dengan bahwa kepala sekolah itu fungsinya adalah atau posisinya adalah sebagai guru yang dijadikan kepala sekolah. Ya, ini mungkin kata-katanya hampir mirip, tapi sebenarnya secara esensi sangat berbeda. Kenapa? Karena begini, di dalam PP yang terbaru ini disebutkan kepala sekolah itu
diminta untuk fokus kepada 3 hal, yaitu manajerial, kemudian kewirausahaan, dan yang ketiga itu supervisi. Jadi kalau dulu tugasnya itu lebih banyak supervisi kan, tapi sekarang porsi untuk menjadi wirausaha dan juga menjadi seorang manajer itu jauh lebih besar, perannya dibesarkan di sana. Sehingga memang kepala sekolah hari-hari ini agak sedikit dibebas tugaskan dari punya jam mengajar gitu ya, dari PP yang saya sebutkan tadi. Tetapi itu memberikan peluang yang besar kepada sekolah untuk apa? Misalnya kepala sekolah jadi punya banyak waktu untuk berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan gitu ya. Kepala sekolah lebih punya banyak waktu untuk mencari sister school misalnya. Untuk apa? Untuk memberikan pandangan kepada siswa yang ada di sekolahnya melihat perkembangan di luar. Nah, ini kan luar biasa menurut saya. Jadi memang selalu ya pendidikan itu selalu tertinggal satu langkah di belakang dengan kemajuan teknologi. Tapi saya merasa bahwa ketika PP ini dijalankan dengan baik, maka pendidikan itu bisa mengejar. Ya, artinya apa? Yang tadi dikatakan oleh Insinyur Yamin Wirantono tadi bisa kita jalankan, yaitu apa? Melihat apa yang terjadi di luar itu dibawa ke dalam, dilatihkan di situ, kemudian diharapkan apa yang dilatih ini bisa menghadapi apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi menurut saya ini luar biasa, ini berita baiknya. Mungkin sekian dulu, Mr. Wenas. Thank you. Baik, iya. Terima kasih, Pak Sinung. Pertanyaan selanjutnya, ini saya mau tujukan ke Memratna, nih Memratna yang setiap hari-harinya itu Memratna selalu terlibat dengan anak-anak, jumpa dengan anak-anak, menghadapi karakternya anak-anak siswa dan seterusnya begitu ya. Nah, Memratna terkait dengan apa yang tadi Pak Sinung juga sebutkan mengenai tugas kepala sekolah yang ternyata tidak hanya supervisi gitu ya, ada manajerial dan kemudian juga ada kewirausahaan. Nah, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi oleh praktisi pendidikan atau mungkin kepala sekolah nih khususnya Memratna. Nah, kira-kira kendala yang paling besar yang dihadapi oleh dunia pendidikan untuk menghadapi satu disrupted future ini apa ya, Memratna? Silakan. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa ini ya. Jadi banyak kendala ya ketika kita dalam dunia pendidikan ya, tidak mudah menyiapkan anak-anak untuk menghadapi masa depan ya. Terutama kerjasama orang tua itu sangat penting, Pak Wenas. Jadi kita bisa menyiapkan segala sesuatunya dari sekolah, tetapi apabila tidak ada kerjasama yang baik dari orang tua ya sebagai pendidik utama anak-anak didik kita, maka kita tidak bisa menemukan solusi atau jalan keluar yang terbaik bagaimana membimbing anak-anak remaja untuk berkembang maksimal ya. Misalkan saja tentang penggunaan alat-alat teknologi ya, dulunya memang kita tidak mengizinkan anak-anak main HP atau menggunakan gadget saat sekolah atau saat pelajaran gitu ya. Tapi perubahan begitu cepatnya. Sekarang sejak masa pandemi itu sudah pembelajaran secara online, mau tidak mau malah harus pakai device ketika sekolah. Nah, bagaimana ini kendala yang dihadapi? Di satu sisi anak-anak di rumah mereka sendiri, ada yang orang tua bekerja ya, kita tidak bisa menuntut mereka untuk full mendampingi anak-anak usia remaja, karena memang di usia remaja kami melatih anak-anak untuk mandiri dan tanggung jawab. Karena itu ketika belajar misalnya tergoda nih, terdisrupt ya untuk membuka hal-hal yang lain ketika guru saat menjelaskan saat Zoom cloud meeting misalnya. Dan kendala-kendala seperti itu yang harus kita sikapi ya, misalnya kita pasti akan komunikasi dengan orang tua, meminta kerjasama orang tua bagaimana, dan kita pun sebagai pendidik kita harus terus bergantung pada Tuhan ya yang memiliki masa depan. Tentunya takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Sebagai pendidik di sekolah kita harus sangat berhati-hati nih bagaimana supaya anak-anak ini bisa tetap belajar namun karakternya juga terjaga. Itu tantangan buat kami semua ya. Di satu sisi kami tidak bisa menjangkau mereka secara fisik, tetapi dalam ikatan batin atau dalam saat kita berinteraksi, saat kita berkomunikasi, kita selalu menanamkan bahwa karakter itu penting dalam menghadapi future yang terdisrupt seperti ini. Dan tentunya orang tua sebagai pendidik yang di rumah itu harus kerjasama. Akan menjadi kendala saat orang tua tidak mau bekerja sama atau tidak merasa bahwa oh kalau urusan sekolah ini urusan gurunya di sekolah. Nah itu akan
jadi sangat berat bagi kami ya untuk Ya. kemajuan Ya. anak-anak di usia remaja seperti itu. Ya, baik Mem Ratna, terima kasih. Ini satu jawaban yang cukup menohok gitu ya. Saya pribadi sebagai orang tua, gitu ya, kadang saya berpikir kalau urusan keluarga ya keluarga, gitu kan. Kalau urusan pendidikan itu sekolah, begitu. Jadi kalau ada apa-apa dengan sekolahnya anak-anak, oh berarti ya gurunya yang salah atau bahkan mungkin mamanya nih yang mungkin karena papanya kerja cari uang, begitu kan. Nah ternyata sekolah ini partnernya orang tua atau sebagai support system daripada pendidikan untuk anak-anak di rumah, begitu yang tadi disampaikan oleh Mem Ratna. Nah ini saya lanjutkan ya Mem Ratna pertanyaannya. Jadi ada salah seorang pirsawan kita atau Bapak Ibu sekalian di antara yang ini anonimus nih kebetulan namanya. Zaman ini itu orang tua atau papa dan mama itu kan kadang dua-duanya bekerja, gitu ya. Jadi untuk bisa mengikuti terus, bisa hidup terus, survive dan seterusnya, papa mamanya kerja dua-duanya. Nah, apa yang bisa dikerjakan oleh karena memang ini terpaksa gitu ya untuk kebutuhan hidup dan seterusnya. Apa yang bisa dikerjakan di dalam keterbatasan waktu ini? Sebagai orang tua, kepengen kita untuk mendidik anak dengan baik dan seterusnya gitu ya. Nah ini khususnya untuk mungkin Mem Ratna di anak-anak SMP kelas 7 sampai kelas 9 nih kalau ada mungkin pengalaman dari berjumpa dengan kasus-kasus yang di lapangan, bagaimana Mem? Apa yang bisa dikerjakan sebagai orang tua gitu ya? Sarannya Mem Ratna ini gimana gitu Mem? Silakan. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus dan banyak ditanyakan orang tua ya yang sibuk bekerja. Salah satu yang bisa saya sarankan komunikasi dengan sekolah ya. Tadi kan dikatakan guru maupun sekolah sebetulnya adalah support system atau partner orang tua dalam mendidik anak-anak. Karena itu apabila Bapak Ibu sibuk dengan pekerjaan dan memang harus bekerja ya untuk mencukupi kebutuhan dan lain sebagainya. Komunikasi dengan orang tua karena kami para pendidik kami juga memiliki komitmen ya bahwa di masa-masa pandemi seperti ini ayo kita bersama-sama ya bergotong royong atau bekerja sama gitu dalam mendidik anak-anak. Karena sekali lagi pendidikan ini atau mendidik anak-anak di usia remaja atau usia berapapun ya tidak bisa dilakukan secara mandiri ya, maksudnya tidak bisa dilakukan hanya sekolah atau hanya orang tua, tapi kalau kita bekerja sama akan ada banyak kekuatan yang bisa kita kumpulkan sehingga anak-anak akan disupport untuk maju dengan lebih maksimal ya. Katakanlah apa yang telah diajarkan di sekolah, sekolah juga komunikasi pada orang tua sehingga orang tua juga mengikuti perkembangan pendidikan anak-anaknya sehingga itu akan jadi satu kesatuan ya dan anak tahu bahwa oh seperti ini yang diharapkan. Tujuan hidupnya atau rencananya seperti apa. Jadi ada kesinambungan atau ada kolaborasi ya antara orang tua dan para pendidik di sekolah sehingga ya itu yang bisa dilakukan orang tua di rumah. Banyak komunikasi, banyak tanya sekaligus kalau misal ada hal-hal atau permasalahan apa yang perlu ditanyakan atau perlu ada solusi. Mari kita bekerja sama dari pendidikan maupun keluarga, kedua-duanya merupakan faktor yang sangat penting ya dalam meningkatkan pendidikan anak-anak usia remaja. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Ya. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Sinung nih, Mr. Sinung. Karena mungkin saya perlu jawaban yang lebih holistik begitu ya, Mr. Sinung. Jadi kalau tadi bicara soal ya ini saya melihat jawabannya Mem Ratna, Pak Sinung, Mem Syui paparannya itu semua ini optimis gitu ya Bapak Ibu melihat tantangan-tantangan yang di depan luar biasa sekali. Tentunya ini harus kita sambut juga dengan optimisme ya Bapak Ibu yang di rumah. Nah, tetapi seringkali mungkin begini Pak Sinung, bagaimana saya bertanya-tanya begini, bagaimana bisa memunculkan optimisme ini untuk kita semua? Jadi ada siswa, ada pendidik guru, kemudian ada orang tua, masyarakat. Bagaimana kita bisa memunculkan satu jiwa optimisme ini, satu spirit optimisme ini untuk menghadapi tantangan-tantangan yang di depan itu. Tentunya ini setiap stakeholders pasti punya peran gitu ya. Kira-kira mungkin seperti apa jawabannya, Mister? Ya. Silakan. Baik, Mr. Wenas, ini pertanyaan juga yang luar biasa yang sebenarnya juga bisa dijawab oleh dua pemapar yang lain ya. Betul, tapi saya coba sampaikan begini. Jadi untuk kita bisa optimis gitu ya, tentu kita harus mengerti dulu kendala-kendalanya apa sebenarnya.
Kalau saya, karena yang saya geluti dunia pendidikan, jadi saya melihat yang pertama kali membuat kita ini tidak bisa fokus gitu ya, adalah tentang paradigma. Jadi kalau paradigma kita ini belum betul gitu ya, kita ini masih paradigma lama, kemudian kita harus hidup di zaman yang baru ini, maka optimisme itu pasti nggak muncul. Kenapa? Karena selalu pengennya kembali ke masa lalu, kemudian mengeluh gitu ya. Kenapa? Karena apa yang dialami ini sangat-sangat tidak cocok gitu ya. Apa yang tadi dikatakan oleh Profesor Renat Kasali itu kan sesuatu yang dari depan tiba-tiba hadir di sini. Nah kalau kita masih di belakang, waduh ini pasti nggak akan memunculkan optimis, bahkan memunculkan kekhawatiran, memunculkan pesimis gitu ya. Nah itu yang pertama. Jadi yang pertama menurut saya paradigmanya harus betul dulu ya, supaya kita ini bisa menjadi orang yang optimis. Kemudian yang kedua tadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Mem Cui ya, yaitu ICT literacy. Ini kalau kita ini hari-hari ini ya paling enggak menguasailah apa namanya informasi, kemudian komunikasi, teknologi ICT itu, maka kita menjadi orang yang optimis. Kenapa? Karena ya dunia kita memang seperti ini gitu ya. Dunia kita seperti ini. Bahkan dulu saya pada waktu mentraining di berbagai tempat, kadang-kadang ngobrol dengan teman-teman sesama trainer itu ada satu ungkapan yang bersifat sarkastis gitu, agak kasar gitu ya. Mereka ngomong begini, Indonesia ini bisa maju kok, optimis maju gitu. Kalau apa katanya? Ini agak kasar, minta maaf ini. Kalau guru-guru yang lama-lama itu dipensiunkan katanya gitu ya. Kemudian diganti guru-guru yang lebih muda. Kenapa? Karena berkaitan dengan ICT, berkaitan dengan teknologi gitu ya. Sementara mereka ini selalu mengalami kesulitan lah. Kalau sudah kesulitan, ya pasti mereka enggak optimis ngajarnya, enggak optimis dan seterusnya ya. Dan tentu saja ini sekedar guyonan ya. Tetapi memang guru-guru itu memang diharapkan mereka bisa menjadi support ya bagi anak-anak itu ketika mereka menguasai ICT literacy itu ya. Dan yang ketiga, ini lagi viral ini istilah menurut saya resilience ya. Yaitu satu kondisi di mana seperti bola basket itu ya, kalau dipantulkan ke bawah ya, itu dia akan ada dipukul ke bawah, dia akan mantul ke atas. Semakin keras pantulannya, makin tinggi pantulannya. Semakin keras dorongannya, makin tinggi pantulannya. Resilience. Kemampuan ini kita butuhkan. Kenapa? Karena ini kan ada sebuah ketidakpastian ke depan. Ya. Artinya disrupted future ini kan ya bisa begini, bisa begitu, nanti tiba-tiba ada yang baru dan seterusnya. Dan kalau kita tidak punya resilience, kita tidak punya kesiapan untuk jatuh dan kemudian siap berdiri lagi, maka kita akan menjadi orang-orang yang pesimis akhirnya. Sehingga menurut saya, optimisme bisa kita bangun, menurut saya, itu dengan paradigma yang benar, kemudian ini baik orang tua maupun guru ya, maupun para pemimpin sekolah, kemudian ICT literacy, dan kemudian resilience. Mungkin itu dulu, Mr. Wenas, thank you. Baik, ya, terima kasih Mr. Sinung. Saya lari ke Mem Cui ini, Mem Cui. Nah, Mem Cui saya melanjutkan pertanyaannya dari apa yang tadi Pak Sinung sampaikan, begitu ya. Nah, Mem Cui ini setiap hari ketemu dengan anak-anak yang sudah bermimpi lulus SMA mau ke perguruan tinggi, begitu ya. Yang tentunya itu sudah mulai spesifik akan karir apa yang akan diambil, begitu. Nah, Mem menghadapi judul seminar kita atau webinar kita sore hari ini, Disrupted Future. Nah, tentunya ada begitu banyak hal-hal yang baru yang harus diketahui orang tua, anak-anak, bahkan guru gitu ya, dalam waktu yang sedemikian singkat mengenai potensi-potensi pekerjaan, karir ke depan dan segala sesuatunya. Nah, bolehkah di-sharingkan nih, Mem Cui, kira-kira apa kendala-kendala yang dihadapi oleh anak-anak di senior high school sekarang, dan mungkin masukan apa yang kita bisa diberikan kepada orang tua. Silakan, Mem Cui. Ya. Terima kasih Mr. Wenas untuk pertanyaannya dari pemirsa. Bapak Ibu, saya kalau boleh ngomong ya bahwa anak-anak kita itu sebetulnya luar biasa. Nah, mereka itu sudah cepat sebetulnya ya. Maksudnya berpikir mereka itu cepat gitu ya, mengalami adjust dengan perubahan itu cepat. Ini terbukti dengan mereka bisa adjust dengan apa yang terjadi ya, perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, kalau di sekolah itu peran kita itu menjadi arsitek pembelajaran gitu ya. Nah,
kalau kita menarik anak-anak itu kembali seperti yang disampaikan oleh Mem Ratna ya, karena kita produk lama gitu ya, kemudian kita menarik mereka tuh harus sama dengan seperti kita, itu sayang. Kemudian pembelajaran yang hanya paper and pencil test itu ya, yang ditentukan hanya di ruang kelas, sebatas ruang kelas, itu sayang sekali gitu ya, karena ada beberapa hal yang kita kasih kebebasan ke anak gitu ya untuk bereksplorasi tentang kemudian mereka harus mengintegrasikan apa yang mereka eksplor gitu ya. Bapak Ibu, itu ternyata hasilnya tuh luar biasa. Jadi anak-anak kita tuh pada dasarnya itu sudah adjust sedemikian rupa gitu ya. Hanya tinggal kita mengarahkan mereka untuk mencapai yang terbaik gitu ya. Memang kita mungkin di pengalamannya kita yang lebih lama gitu ya. Tapi kita perlu istilahnya mendampingi mereka gitu ya, mendampingi mereka untuk mencapai tujuan dalam hidup mereka. Contoh, saya ada cerita anak didik kita barusan saja alumni gitu ya. Ada satu anak dia tanya ke saya gitu, dia membutuhkan satu data analyst gitu ya. Kemudian saya tanya, dia baru lulus 2 atau 3 tahun yang lalu. Kemudian dia tanya, Mem ada data analyst kah gitu ya, yang saya perlukan untuk perusahaan saya. Kemudian saya tanya, perusahaannya apa gitu ya. Ternyata dia perusahaannya itu perusahaan bahan kue gitu. Nah ternyata dengan yang tadi saya katakan, dengan kemampuan digitalisasi gitu ya, teknologi yang canggih gitu, ICT, mereka buat aplikasi dan lain sebagainya untuk digital marketing. Bapak Ibu, ternyata anak ini luar biasa gitu ya. Dia ini meluas ya, maksudnya usahanya tuh meluas sampai 14 provinsi. Udah padahal dia masih 2-3 tahun gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya melihat bahwa anak-anak itu luar biasa. Nah, tinggal kita bagaimana mewadahinya ya, kita bagaimana memberi kesempatan kepada anak-anak itu untuk berinovasi. Itu, Mr. Wenas. Iya, baik, Mem. Ya. Bicara soal inovasi ini saya mungkin memperdalam sedikit, Mem. Apakah perlu ya kira-kira kalau di level SMA begitu? Kalau saya dulu kan kuliah ada magang begitu tuh, Mem Syui. Nah, tetapi apakah perlu supaya nih anak-anak paling tidak bisa mencicipi gitu ya, sedikit taste of their future begitu ya. Apakah perlu ya di level SMA ini saya tidak tahu menurut Mem Syui bagaimana, apakah perlu program magang juga nih supaya paling tidak melihat masa depan itu seperti apa begitu. Silakan Mem Syui. Iya. Menurut saya sangat penting karena magang itu adalah memberi pengalaman kepada anak-anak di dalam dunia kerja. Nah, di sana mereka tidak hanya mendapat pengalaman bekerja, tapi mereka juga dilatih dibentuk karakternya gitu ya. Bagaimana menjadi seorang pekerja yang harus bekerja keras, bagaimana menjadi pekerja yang punya planning gitu ya, bagaimana sebagai pekerja yang harus on time dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu mereka juga supaya punya gambaran. Kalau mereka besok ambil jurusan itu, apa yang mereka pelajari, dunia kerja, job opportunities-nya tuh sejauh mana. Nah, oleh karena itu menurut saya magang itu sangat penting gitu ya. Itu. Baik, ya ini tadi pertanyaan dari salah seorang Bapak Ibu pemirsa di rumah yang pakai nama anonymous begitu ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Joni Effendi. Ini boleh Mem Syui jawab atau mungkin nanti ditambahkan oleh Mr. Sinung atau Mem Ratna begitu ya. Untuk menghadapi masa depan yang mengikuti kemajuan teknologi yang sedemikian cepat, bagaimana atau apa saran terbaiknya agar orang tua yang agak lambat itu untuk mengikuti perkembangan kemajuan IT atau teknologi dapat membimbing anak secara tepat ya, dan terarah tanpa merasa tertinggal oleh kemajuan zaman saat ini dan supaya tidak dianggap kuno juga gitu ya. Ini bicara tentang dalam kurung tentang pola pikir atau cara mengarahkan anak. Ya, mungkin silakan Mem Syui boleh dijawab dulu. Iya, Bapak Ibu, kita itu perlu merendahkan hati gitu ya. Bukan berarti kita orang tua itu tahu semua.
Nah, bagi saya pun juga sebagai orang tua, sebagai pendidik, gitu ya, saya sering bertanya, gitu ya, bertanya kepada mereka. Saya juga apa ya istilahnya tuh, wah nanti kok saya tanya nanti dianggap anak-anak saya apa ya ketinggalan gitu. Saya justru tidak. Jadi saya bertanya kepada anak-anak ya, maksudnya kepada anak saya sejauh mana sih teknologi itu sampai saat ini gitu ya, termasuk anak saya itu ngambil artificial intelligence gitu ya. Nah kemudian kan saya nggak tahu sedetail apa gitu ya. Kemudian saya juga tanya, ya artinya apa? Kita perlu berkomunikasi sama anak-anak ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mem Ratna. Komunikasi itu harus kita jalin gitu ya, Bapak Ibu, supaya kita tahu kemajuannya itu sejauh mana gitu ya. Kalau dulu ya kita ngelihat anak kita kayaknya apa pegang HP terus atau di depan laptop terus kan kita selalu marah ngapain gitu ya. Ngapain kok kerjanya kok main aja gitu ya. Padahal kita kalau melihat itu juga ada hal-hal yang tadi saya katakan bahwa ada skill baru gitu ya atau pekerjaan baru yang itu tidak nyata, yang tidak ada pada saat zaman kita. Nah, oleh karena itu kita perlu komunikasi sama mereka gitu ya, bertanya kepada mereka sejauh mana sih umpamanya teknologi itu sejauh mana sih teknologi itu sekarang ini gitu ya. Nah, bagi saya itu sih kita perlu ya merendahkan hati gitu ya. Kita mau belajar dari mereka juga ya kita mau belajar kepada mereka gitu ya. Enggak usah sungkan gitu ya. Tadi yang Pak Sinu juga sampaikan, tapi saya nggak termasuk yang tua itu Pak Sino. Bagi saya, tadi saya sampaikan saya mau belajar gitu ya, karena saya ini something yang very apa ya challenging gitu ya. Saya cuma berpikir bahwa even saya tua, tapi saya mau belajar terus gitu, karena belajar kan tidak ada batasnya ya gitu. Jadi, nah dari situ saya juga belajar dari anak-anak. Apakah saya juga belajar dari anak-anak saya? Yes gitu ya. Belajar dari anak-anak didik saya? Yes gitu ya. Jadi kita juga akhirnya saling, oh dia belajar dari kita dalam hal yang lain dan kita juga belajar kepada mereka dengan apa hal yang lain gitu. Itu sih Mr. Wenas yang saya sampaikan. Thank you Mem Julie, luar biasa sekali. Ada tambahan mungkin dari Pak Sinung atau dari Mem Ratna, silahkan. Ya. Mungkin yang disampaikan Mem Julie tadi sudah tepat ya. Jadi pertama itu memang harus paradigmanya itu diubah dulu gitu. Itu yang selalu dalam beberapa kesempatan saya sampaikan kepada teman-teman di pekerjaan gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita ini belum benar paradigmanya, maka sesuatu itu akan terus menjadi ganjalan gitu ya. Nah, cuman tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya guyonan ya teman-teman. Saya waktu itu lagi training, kemudian sesama training ini menjumpai kondisi seperti ini ya. Mungkin ini sebagai contoh ya. Ada salah satu peserta kepala sekolah gitu ya, yang saya waktu itu training dia didaftarkan ikut training yang saya harus lakukan itu ya. Harus membawa laptop. Jadi apa yang terjadi? Hari itu dia membawa laptop baru beli kemarin. Bisa bayangkan nggak gini ya? Jadi ini yang tadi saya maksudkan dengan guyonannya teman-teman itu sesama trainer itu mengatakan ya model gini itu harusnya dipensiunkan saja gitu ya. Karena apa? Nah coba bayangkan ya, hanya untuk mengikuti training mungkin kalau bagi mereka kan biasanya untuk kenaikan pangkat dan seterusnya ya. Mereka harus beli laptop dan hari itu laptop nyolokkan dia baru belajar nyolok, baru belajar buka. Itu kan sesuatu yang menurut saya sangat-sangat tidak proper ya. Sehingga memang paradigma ini harus dibetulkan dulu. Yang kedua juga tadi ICT literasi tadi. Sehingga menurut saya apa yang harus kita lakukan adalah ya anak-anak muda itu memang lebih cepat dari kita di dalam hal ICT gitu ya. Jadi mau enggak mau kita harus ngikutin mereka. Tapi bukan berarti bahwa kemudian segala sesuatu ditentukan keputusannya oleh para siswa kita. Justru inilah menurut saya peran dari seorang guru atau kepala sekolah atau orang tua di mana mereka tetap harus mendampingi siswa-siswi atau putra-putri untuk mereka tetap bisa merintis masa depan mereka, tetapi orang tua masih tetap bisa mendampingi ya. Karena satu hal yang paling berbahaya adalah ketika orang tua itu menjadi pesimis kemudian dia menyerahkan
masa depan anaknya kepada pihak lain karena apa? Karena alasannya dia tidak mampu ngikutin. Itu justru lebih sangat berbahaya menurut saya. Mungkin itu dulu, Mr. Wena. Baik, ya terima kasih Pak Sinung. Saya persilakan pada Mem Ratna, sekaligus Mem Ratna, saya tambahkan sedikit pertanyaan karena ada pertanyaan. Ini kan kalau untuk yang tadi Mem Syui jawab kan yang versi untuk SMA begitu ya, untuk anak-anak yang senior high school. Nah, kalau di anak-anak SMP ini kan sering berubah-ubah gitu ya untuk mencari identitas dirinya gitu ya. Nah, sekaligus bagaimana pada satu era atau pada masa mereka seusia ini kan yang sering berubah-ubah, susah konsisten, tetapi dituntut juga untuk menghadapi hari depan yang seperti itu begitu. Silakan, Mem Ratna. Ya. Mungkin yang bisa saya jelaskan, kita harus dapatkan hati anak-anak usia remaja dulu ya, Yes. kalau mau mengarahkan mereka. Nah, untuk itu kita harus menjadi seperti mereka, dalam arti apa ya? Kita harus mampu seperti menyelami kehidupan anak remaja ya. Salah satu kesaksian nih, anak-anak remaja kan suka banget ya main game online seperti itu. Nah, seringkali ketika lagi asik main ya, terus orang tuanya bilang, ayo stop belajar atau ayo makan dan lain sebagainya. Ya mereka bingung karena online nggak bisa di stop kan. Ya. Biasanya orang tua akan bilang di pause dulu seperti itu. Nah, anak-anak tahu kalau orang tua itu tidak paham teknologi. Karena itu kita sebagai orang tua kita harus cerdik ya, istilahnya seperti itu. Jangan sungkan untuk tanya kepada mereka. Ini game apa sih? Ini seperti apa? Nah, saat kita mendapatkan hati mereka, maka mereka ada di tangan kita. Itu yang boleh saya saksikan, karena itu juga curahan hati beberapa anak remaja ya. Saat mereka tahu bahwa mereka tahu kok kalau orang tua mereka itu tidak secanggih mereka. Itu yang diketahui anak-anak remaja. Sebab satu anak itu bisa saling curhat kan dengan anak yang lain. Oh, mereka mengambil kesimpulan. Sepertinya orang tua kita tidak tahu bahwa game online itu tidak bisa di-pause seperti itu. Nah, satu hal yang menarik lagi suatu saat ketika seorang anak main game, karena online itu ya menjadi sangat luas kan jaringannya, dia bisa bertemu dalam satu game itu dengan mamanya. Nah, ini hal yang luar biasa juga yang dilakukan seorang ibu untuk menyelami kehidupan game seperti, dan dia kalah, mamanya kalah sih dengan anaknya. Tapi paling enggak dengan hal-hal begitu anaknya merasa sangat diterima oleh orang tua. Sehingga apapun yang dikatakan orang tua mereka taat. Itu yang saya dapatkan ya dari pengalaman di usia anak remaja ya. Ya, seperti itu misalnya. Baik, ya. Terima kasih Mem Ratna jawabannya. Ya, satu hal yang simpel yang mudah untuk dikerjakan ya Bapak Ibu, tetapi mendasar gitu ya. Terima kasih sekali lagi Mem Ratna. Tadi saya ini Mem Syui ya, ini pertanyaan terakhir gitu ya. Pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu ya. Tadi Mem Syui sempat menyebutkan mengenai critical thinking ya pada siswa. Nah, budaya Indonesia ini kan harus unggah-ungguhnya diperhatikan dan seterusnya, sungkan dan seterusnya. Dan kalau mungkin anak tidak patuh gitu ya, itu dianggap sebagai melawan orang tua. Anak berargumen dianggap sebagai melawan orang tua. Nah, bagaimana memunculkan critical thinking, Mem, kepada siswa di tengah budaya yang seperti ini? Gitu. Silakan, Mem. Ya, terima kasih. Ya, mengenai critical thinking itu tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa kita harus memberi kesempatan gitu ya, ruang kepada anak-anak kita untuk berpikir kritis, karena pada saat mereka berpikir kritis itu melatih anak-anak untuk memecahkan satu masalah. Ini saya akan sharing ya. Kalau pertanyaan ini membuat saya ingat kepada cerita teman saya barusan. Saya ketemu dengan dia. Nah, dia memiliki satu pabrik tekstil gitu ya, cukup besar. Nah, pada saat pandemi mengalami kesulitan gitu ya, mengalami dalam bisnis itu mengalami kesulitan sampai akhirnya harus berhutang 60 M. Nah, kemudian teman saya ini sudah stres berat gitu ya, dia mengatakan kepada saya dari rambut hitam tuh udah cepat rambutnya putih. Nah, kemudian dia cerita bahwa akhirnya dia sudah nggak ada ide bagaimana untuk memulihkan bisnisnya ini. Nah, akhirnya dia memanggil 3 anaknya. Nah, anaknya ini kebetulan cowok semua gitu ya. Dia sampaikan masalah ini, bahwa bisnis keluarga lagi mengalami keterpurukan gitu ya, harus hutang di luar 60 M itu belum bunganya.
Nah, sampai akhirnya singkat cerita, anak-anak muda ini ketiga anak cowoknya ini, khususnya yang kedua, dia punya ide. Jadi pada saat orang tua memberikan satu masalah, membuat anak itu berpikir kritis gitu ya. Nah, berpikir kritis akhirnya dia mencari solusi untuk menolong bisnis orang tuanya nih bagaimana. Nah, dengan keterampilan digitalisasi ya, teknologi yang canggih dan sosial media, akhirnya dia tadi yang disampaikan oleh Pak Sinung ya tentang ICT, dia membuat satu aplikasi untuk produk kain dari orang tuanya ini dalam waktu singkat, nggak sampai setahun ya gitu. Nah, itu hutang 60M itu tertutup. Nah, bahkan sekarang tuh bisnis orang tuanya nih jauh lebih menguntungkan daripada sebelumnya. Nah, ini Pak Wenas yang saya sampaikan bahwa anak-anak tuh perlu diberi ruang gitu ya untuk mereka berpikir kritis. Mungkin dari hal yang kecil gitu ya di rumah. Nah, itu tolong kita semua sebagai orang tua dan pendidik tidak menyelesaikan masalah itu untuk mereka. Tapi kita harus membimbing mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena di situ apa? Mereka akan berlatih berpikir kritis, menyelesaikan masalah, mereka juga berkolaborasi, gitu ya. Akhirnya dia juga berkolaborasi dengan teman-temannya, membuat satu digital marketing ya untuk tekstil itu dan hasilnya luar biasa. Nah, itu yang saya bisa sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu, bahwa kita perlu memberi ruang kepada anak-anak untuk satu masalah ya, menyelesaikan satu masalah. Mungkin pertemanan dengan teman, mungkin SD gitu ya, orang tua, "Mah, ini dengan ini." Nah, nggak usah diselesaikan, orang tua nggak usah menyelesaikan, tapi membimbing anak itu, menurut kamu bagaimana? Kamu bagaimana tadi bertengkarnya, nggak cocoknya di mana? Ayo kamu bagaimana? Nah, itu kita perlu membimbing anak kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, gitu ya, sampai akhirnya ada solusi yang dihasilkan gitu ya. Jadi nggak baik kalau kita menyelesaikan masalah untuk anak-anak kita ya, nanti satu kali kalau kita meninggal gitu pada saat Tuhan panggil kita melihat anak-anak kita belum siap, kita lebih menyesal gitu ya. Mereka nggak bisa survive di era disrupted future tadi. Ya, itu aja Pak Wenas, thank you. Ya, terima kasih jawabannya Mem Syui. Memberikan ruang kepada anak-anak atau kepada generasi yang lebih muda itu satu tantangan begitu ya untuk kita semua ya, para orang-orang tua, para senior, para pemimpin dan seterusnya. Sampailah kita Bapak Ibu kepada akhir daripada webinar kita pada malam hari ini, Disrupted Future. Saya sangat diberkati oleh Pak Sinung, oleh Mem Ratna dan juga Mem Syui. Saya percaya Bapak Ibu yang di rumah pun juga demikian. Sebelum kita mendengarkan last conclusion dari Pak Sinung, saya persilahkan kepada teman-teman panitia untuk melewatkan satu announcement berikut. Silahkan. Deritamu, sengsaramu, jadikan ku hidup kekuatanku, kasih nyata dalam Dia yang telah genapi firman-Nya, mati untuk selamatkan jiwaku. Karya salib Tuhan mengubahkan, membenarkanku, karena kasih Tuhan sungguh agung dan mulia karya-Mu. Baik, saya persilahkan kepada Pak Sinung untuk menyampaikan last conclusion untuk webinar kita sore hari ini. Silahkan, Mr. Sinung. Baik, terima kasih Mr. Wenas. Disruptive future tidak bisa kita hindari, sehingga mau tidak mau kita harus menghadapinya, yaitu dengan pemikiran yang terbuka, keuletan, ketangguhan, dan daya adaptasi. Hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan melalui tindakan iman, seperti yang dialami oleh Abraham tadi, adalah sisi lain yang harus kita kerjakan.
Dan kalau kita melakukan dua sisi tersebut dengan konsisten, maka disrupted future itu hanyalah sebuah the next level dalam kehidupan kita. Terima kasih. Demikian, Mr. Wenas. Baik, wow, thank you Pak Sinung untuk last conclusion-nya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Sinung, kepada Mem Ratna dan juga Mem Syui untuk waktu, untuk paparan materinya, untuk segala jawaban-jawaban juga yang sudah diberikan kepada kita semua ya Bapak Ibu. Terima kasih juga sudah bersama-sama dengan kami pada sore hari ini dan biarlah ini jadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan. Saya persilahkan kepada Pastor Handono untuk menutup webinar pada sore hari ini dengan doa. Silahkan Pastor. Baiklah, sebelum saya tutup dalam doa, saya ingin memberikan satu apresiasi kepada ketiga narasumber yang sudah luar biasa menyampaikan materi, Pak Sinung, Mem Ratna, dan Mem Syui, dan juga tentunya Bapak Wenas sebagai host yang luar biasa membawa jalannya webinar ini dengan penuh antusias. Ya, Saudara, Bapak Ibu, thank you sudah bergabung di dalam webinar keluarga kali ini. Dan saya percaya setiap kita sudah sangat diberkati dan kita sudah mendapatkan banyak informasi-informasi yang kita belum tahu sebelumnya yang pasti bermanfaat bagi kita. Ya, by the way, Bapak Ibu, untuk setiap pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu bisa mengikutinya jawabannya di hari Minggu yang akan datang, ya, akan disampaikan oleh para narasumber. Jadi melalui IG Live pada hari Minggu jam 4 sampai jam 5 sore, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Akan ada 3 kali berturut-turut IG Live sejak minggu yang akan datang. Kemudian saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar di bulan yang akan datang yang jatuh pada tanggal 21 November dengan tema Preparing the Next Generation for the Future. Ya, yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Andreas Raharjo sebagai senior tester dari GKPB Masa Depan Cerah. Baiklah, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Setiap apa yang sudah disampaikan sungguh-sungguh bisa memberkati kami dan memberikan wawasan kepada setiap kami, memberikan kepada kami satu kekuatan, berikan kepada kami ya Tuhan Yesus satu equipment, kami bisa diperlengkapi untuk kami menolong anak-anak kami di dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat dan perubahan yang begitu besar, dan juga adanya perkembangan teknologi dan robotik yang begitu dahsyat ini. Kami berdoa Tuhan Engkau yang memberkati setiap orang tua dan para guru pengajar dengan hikmat-Mu, sehingga mereka dapat mendampingi, mereka dapat memberikan satu semangat dan menopang anak-anak mereka ya Tuhan Yesus di dalam setiap struggle yang mereka hadapi dengan adanya perubahan-perubahan ini. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami bersyukur Tuhan untuk webinar yang sudah memberkati kami. Berdoa Tuhan Engkau memberkati satu persatu ketiga narasumber, mereka boleh dipakai Tuhan, hidup mereka, pekerjaan karya mereka, dan pelayanan mereka Tuhan dalam satu kapasitas yang lebih besar. Terima kasih, kami ucap syukur, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami percaya Engkau Allah terus menuntun, menyertai dan memberkati kami. Terima kasih, kami ucap syukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Mari kita semua yang percaya katakan, amin, amin. Thank you. Sampai ketemu di dalam IG Live minggu depan jam 4 sore. Tuhan berkati.